Udah. Ya, udah Ustaz. Sudah normal. Brasil TV. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di hari ini Wan Ahwat di Kamis malam seperti biasa. Hari ini tanggal 28 Muharram 1444 Hijriah atau tanggal 25 Agustus 2022. Kita hadir kembali di acara Tausiah Malam dan seperti biasa di Kamis malam bersama Dr. Kiai Haji Jakim Borok MA. Beliau adalah Mustasyar PBNU yang alhamdulillah telah bergabung bersama kami. Iwan Hawat, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Ustadz ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini Ustadz akan membahas tema mengenai penegakan hukum secara merata. Nah, nanti Ustaz akan memaparkan materinya dan nanti juga yang ingin bergabung silakan seperti biasa Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp Rahasia di 081119999720. Tak pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan para pemirsa Rasul TV yang kami cintai, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat jumpa kembali dalam tausiah malam. Semoga acara ini dapat membimbing kita menuju pemahaman agama yang baik dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, ditetapkannya hukum di dalam kehidupan manusia adalah dalam rangka mengatur berbagai hal, sehingga dengan hukum itu semua menjadi teratur, menjadi efisien, dan tidak ada yang terzalimi. Pada prinsipnya manusia itu punya dasar yang kokoh. Pertama, tidak mau menzalimi, dan yang kedua tidak mau dizalimi. Itu kita. Tidak mau menyakiti dan tidak mau disakiti. Tidak mau membodohkan orang lain dan tidak mau diperbodoh oleh orang lain. Tidak mau menghina dan tidak mau dihina. Itu terus prinsip kita.
Nah, dengan cara ini maka kita harus bersikap kepada orang lain dengan mengukur diri kita. Kalau pada diri kita nggak enak, orang lain juga nggak enak. Nah, dengan mengambil standar dari kita, maka kita tidak akan zalim pada sama. Karena apa? Standarnya kita sendiri. Oh, kalau begini saya nggak enak. Oh, orang lain juga nggak enak. Maka penegakan hukum ini harus berjalan secara merata. Tidak boleh ada pilih kasih. Tidak boleh praktek membelah bambu. Yang satu tarik, angkat ke atas, yang satu diinjak ke bawah bumi. Enggak. Bukan belah bambu, bukan. Tetapi kesetaraan dan persamaan sesama umat manusia. Maka hukum itu harus berlaku sama. Tidak kemudian tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu nggak betul. Harus sama-sama tajam. Ke bawah tajam, ke atas tajam. Tunggu. Kalau tidak demikian, maka kekacauan di masyarakat akan terjadi. Bahkan bisa akan menimbulkan kekacauan yang lebih besar, sampai bisa menimbulkan revolusi sosial kalau hukum tidak ditegakkan. Terjadilah bentrokan besar-besaran sesama rakyat, berbahaya sekali. Maka dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menjelaskan bahwa pernah terjadi pencurian. Pernah terjadi tindakan kriminal berupa pencurian oleh seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini terkenal, orang-orang hebat semua di situ. Jenderal-jenderalnya di situ. Orang lembarat ada di situ. Tokoh-tokoh umat, tokoh masyarakat ada di situ. Maka mereka sangat malu kalau salah satu anak perempuannya mencuri. Kalau mencuri itu suatu pelanggarannya sangat berat. Karena ini anak dari kalangan pembesar, bukan cuma keluarga ini, keluarga lainnya juga saudara-saudaranya sama, orang hebat. Bani Makhzum. Sampai akhirnya tindakan kriminal pencurian ini dipetieskan. Saya kira saudara paham, peties ya. Dibekukan, tidak diangkat, tidak diekspos, tidak dipublish. Kemudian sebagian sahabat yang masih ingin menegakkan hukum, menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak, mengangkat tinggi kalimat Allah, mereka berkumpul. Bagaimana caranya supaya hal ini disampaikan kepada Nabi? Ikhwan, akhwat sekalian, maaf, nggak ada yang berani menyampaikan kepada Nabi. Mengapa tadi? Ya, kalangan Bani Makhzum itu orang-orang top semua di situ. Tidak ada yang berani menyampaikan kepada Nabi. Lalu kemudian dimintalah Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah anak angkat Nabi dulunya. Tapi kemudian dikembalikan kepada nama orang tuanya, Zaid bin Harithah. Dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu salah seorang ayah dari seorang laki-laki di antaramu. Maksudnya Z
Walakin, tapi Muhammadlah seorang Rasul, seorang utusan Allah, Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup segala nabi. Aila nabiyya wala rasula ba'dan. Tidak ada nabi sudah Nabi Muhammad. Nah, sejak itu Zaid gak dipanggil bin Muhammad, Zaid bin Harisah, kembali kepada nama ayahnya. Nah, saking dekatnya Zaid bin Harisah dengan Nabi, maka para sahabat percaya bahwa Zaid harus menyampaikan informasi yang tersembunyi itu, peristiwa penting yang dipeti eskan itu, supaya dilaporkan kepada Nabi. Akhirnya Zaid bin Harisah langsung menyampaikan kepada Nabi tentang peristiwa ini. Pencurian dilakukan oleh seorang wanita Bani Makhzumiyah. Dan kondisi dipeti eskan, tidak diangkat dan tidak dipublish. Akhirnya Nabi berpidato pada mereka dan beliau marah. Kalau ada orang berani mengutik-utik hukum Allah, Nabi marah. Ada orang berani menghina hukum Allah, Nabi marah. Tapi kalau orang menghina diri beliau sendiri, beliau nggak apa-apa, biar bisa biasa aja. Orang menghina Nabi, biasa. Tapi kalau orang menghina agama, Nabi marah. Itu saudara. Maka beliau marah pada para sahabat. Atashfa'u haddan min hududillah. Beliau pidato keras suara. Matanya merah. Suaranya lantang. Atashfa'u haddan min hududillah. Apakah kalian memberi keringanan atau kebebasan dari orang yang melanggar hukum Allah? Kamu mau coba-coba ya, meringankan hukum Allah. Nabi tegaskan, wa ayyumullah, ayyawallahi, demi Allah, atau ayyumullah, lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat laqata'tu yadah. Demi Allah, kata Nabi, sekiranya Fatimah Az-Zahra putri Muhammad mencuri, aku potong tangannya, kata Nabi. Anda lihat di sini bagaimana Nabi menegakkan hukum dengan tegas. Kalau terjadi pencurian pada anaknya sendiri, beliau katakan, aku potong tangan. Laqata'tu, pasti itu aku potong tangan. Jadi nggak boleh main-main dalam hal hukum. Harus ditegakkan secara konsekuen. Jangan sampai disepelekan. Ya. Equality before law. Persamaan di depan hukum, tidak ada perbedaan. Kaya, miskin, ya, orang kuat, orang lemah, pemimpin, rakyat biasa, konglomerat, orang miskin, semua. Kalau ditegakkan, masyarakat akan hebat, maju. Tapi kalau tidak ditegakkan, berat. Nanti yang kuat memakan yang lemah, yang kaya memeras yang miskin. Nanti begitu. Saling memeras, saling menzalimi, saling menyakiti, hancur masyarakatnya.
Kalau masyarakatnya hancur, negaranya hancur. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan umat Islam periode awal, para sahabat Nabi, ini ditegakkan betul-betul. Umar bin Khattab menegakkan hukum terhadap anaknya sendiri yang melanggar. Dan peristiwa-peristiwa lain. Waktu sudah hijrah ke Madinah, ditegaskan dalam piagam Madinah, piagam Nabi Muhammad, itu siapapun yang tinggal telah mengikat persaudaraan dengan sesama umat di Madinah dari berbagai suku, bahkan ras bangsa yang mereka telah berjanji dalam piagam Madinah, macam-macam rasnya. Ada ras bule dari Bizantium, dari barat. Ada ras orang Negro seperti Bilal bin Rabah, banyak. Ada ras kulit kuning berwarna seperti Salman Al-Farisi. Ada ras Arya, ya, seperti orang-orang yang berasal dari Iran. Orang-orang Persia itu ras Arya. Ada ras Mongol. Semua disebutkan dalam perjanjian itu, innahum ummatun wahidah. Sehingga mereka itu adalah umat yang satu. Wajib melakukan pertahanan untuk negeri Madinah, untuk negerinya. Disebut nation state Madinah. Dengan penduduknya yang multi ras, multi suku, multi bangsa tadi. Kemudian bukan semua itu, multi agama. Ada orang Muslim, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi. Nasraninya ada berbagai sekte di situ. Yahudi juga berbagai sekte. Ada Sobiin, penyembah alam, ada di situ. Nah, mereka semua dilindungi dalam hukum yang sama. Maka siapapun yang melanggar, Muslimkah dia, atau Yahudikah dia, Nasranikah dia, Sobiinkah dia, kalau dia melanggar, ditindak oleh Nabi. Nggak ada ampun. Nggak ada lagi di situ. Oh, ini Muslim, ini nggak Muslim, nggak ada. Dalam hukum sama. Nah, ada kasus apa yang harus dimusisa bersama-sama. Di situ adalah kezaliman. Ingat, saudara. Yang dimusuhi oleh mereka semua dalam berbagai ras, bangsa, suku, dan berbagai agama itu, satu yang dimusuhi, kezaliman. Wala udwana illa ala zalimin. Dan tidak ada permusuhan jelas orang zalim. Kezaliman harus diberantas bersama-sama, dikikis ke akar-akarnya. Jangan sampai hidup subur. Harus dimatikan kezaliman. Ya, secara kezaliman bahaya sekali. Nah, di Madinah pernah ada kasus. Ada seorang Muslim yang secara diam-diam dia mengambil baju besi. Baju besi mahal sekali untuk peperangannya. Baju besi itu dipedang nggak apa-apa, namanya besi. Ada kena panah nggak apa-apa. Kena tombak juga nggak apa-apa, baju besi. Mahal sekali.
Nah, baju besi itu dicuri atau diambil oleh seorang muslim, dari seorang muslim juga. Kemudian dengan cara sembunyi-sembunyi, baju besi itu diletakkan di rumah orang Yahudi. Bayangkan saudara-saudara itu. Ya, fitnahnya ya di rumah orang Yahudi. Nah, kebetulan baju besi itu disimpan di gudang gandum. Kalau gandum di sini terigu lah gitu ya. Sehingga waktu itu baju besi dibawa, gandumnya tercecer terus tercecer. Nah, pemilik baju besi itu mencari. Waktu baju besi hilang, dia cari itu ceceran kemana lari. Belok kiri kanan terus, tiba-tiba sampai di rumah seorang Yahudi dan ternyata itu ada di situ ditemukan. Terus saudara, bayangkan itu orang Yahudi tadi, difitnah begitu. Saudara bayangkan itu. Orang Yahudi itu, Anda telah mencuri baju besi. Kata orang Yahudi itu, saya nggak pernah mencuri dan nggak pernah ada orang nitip ke saya. Nggak bisa, ini sudah jelas kok. Faktanya ada di sini. Berarti kamu yang mencuri. Terus saudara mau bilang apa orang Yahudi itu? Faktanya ada di situ. Baju besi. Kalau dia nggak pernah mengambil dan nggak pernah menerima titipan orang lain. Nah, para sahabat Nabi ada datang kepada Nabi, memerintahkan Nabi supaya menghukum itu Yahudi yang telah mencuri baju besi. Para jamaah sekalian, untuk mengenai hal ini, ternyata Al-Quran turun menjelaskan siapa sebenarnya pencurinya. Dijelaskan di ayat itu. Bahwa pencurinya itu si As, orang muslim. Maka selamatlah orang Yahudi dari fitnah. Bagaimana Nabi? Nabi tegakkan hukum. Meskipun dia orang muslim, karena dia bersalah, sudah mencuri baju besi, membuat fitnah lagi untuk orang Yahudi. Dihukum oleh Nabi. Nah, ini sudah secara contoh penegakan hukum secara nyata. Ya, karena itu, ya kalau kita ingin masyarakat kita tegak, negara kita kuat, bangsa kita besar dan unggul dibandingkan bangsa lain, kita harus menegakkan hukum secara merata, secara adil, dan konsekuen. Ini yang bisa kami sampaikan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Demikian Dewan Ahwat Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA. Beliau adalah Mustasyar PBNU. Tema yang disampaikan adalah mengenai penegakan hukum secara merata. Jadi sudah Ustaz sampaikan materinya, dan yang ingin bergabung bertanya silakan Anda bisa gunakan WhatsApp kami Iwan Ahmad di 081119999720. Kami segera kembali.
Hasil untuk Islam yang satu masih bersama kami Ikhwan Akhwat di acara Tausiah Malam bersama Dr. Kiai Haji Zaki Murad MA. Dengan tema yang disampaikan adalah mengenai penegakan hukum secara merata. Ini sudah ada yang bertanya Ustaz di WhatsApp Rasil di 081119999720. Saya bacakan yang pertama dari Ibu Sri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pak Kiai, kalau ada anak seorang pejabat melakukan kesalahan atau korupsi, tapi aman-aman saja dan penegak hukum tidak mau menangkap, siapa yang bertanggung jawab mengenai hal ini Pak Kiai? Mohon nasihatnya, demikian. Ya, saya kira belum ketahuan tuh. Nanti kalau sudah kenyang ketahuan. Ya, belum ketahuan. Belum ketahuan. Kalau sudah kenyang pasti ketahuan. Nah, inilah yang kewajiban kita bersama untuk mengingatkan dan menyampaikan laporan. Kalau kita melihat kepincangan atau kesalahan-kesalahan dalam penegakan hukum, kita sampaikan laporan informasi. Ya, sekarang kan sudah luas, mass media segala macam. Bisa kita melakukan koreksi dengan niat yang baik, ya, dengan niat yang baik. Dan bisa nanti viral, sehingga nanti nggak bisa ditutup-tutupi lagi. Nah, siapa kewajibannya? Semua orang yang dewasa dan memiliki akal yang sehat wajib menegakkan hukum tadi menurut kemampuannya masing-masing. Terutama penegak hukumnya, terutama. Jadi tidak bentuk kemudian kita lepas. Tetap setiap orang muslim wajib ikut menegakkan hukum. Tapi yang paling bertanggung jawab adalah penegak hukum. Penegak hukum. Ya, gitu. Jadi jangan sampai aman-aman saja, itu harus dilacak. Ya, penegak hukum itu harus melacak, bukan cuma menunggu laporan. Sehingga nanti bisa diangkat, ya, bisa diekspos, bisa dipublish tempat umum. Sehingga itu nanti akan ada hukum sosial itu berat sekali. Hukum sosial tadi. Hukum sosial itu berat sekali, sehingga orang nanti takut, nggak mau kena hukum sosial sebelum hukum yang sebenarnya. Ya, begitu. Terima kasih. Baik. Dan zaman sekarang ini karena media sosial ya, kebanyakan hukum kasus yang ditangani itu setelah viral dulu baru ditangani itu Ustaz ya. Mungkin dengan mudah orang bisa lebih menyebarkan. Baik, dari Bapak Yudi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, apakah hukum bisa ditegakkan dengan baik di saat negara atau masyarakat sedang kesulitan dalam bidang ekonomi, Pak Ustaz? Demikian. Saya jawab bisa. Masalahnya pelanggaran hukum itu bukan soal sulit atau nggak sulit. Itu soal mental. Nah, orang kaya raya juga masih melanggar hukum, banyak. Pendudukannya tinggi, ya kan? Nah, jadi soal mental. Para sahabat Nabi hidup sederhana sekali. Ya, makan sehari sekali kadang-kadang. Saya pernah Nabi keluar siang hari panas terik. Keluar. Umar bin Khattab juga keluar siang hari. Abu Bakar keluar. Kemudian mereka bertiga berjumpa. Rasulullah, kok Anda panas terik begini, kok keluar rumah, ada apa? Kata Nabi, lah saya juga tanya kalian, kenapa kalian keluar panas terik begini? Kata Abu Bakar, Rasulullah, saya amat sangat lapar. Umar juga begitu.
Rasulullah juga menjelaskan, tidak ada yang bisa menahan aku untuk diam tinggal di rumah karena aku juga sangat merasa lapar. Saudara bayangkan ya, Ya. pemimpin dunia ya yang namanya sampai sekarang dikenang luar biasa Rasulullah Muhammad sering lapar, berarti kan sederhana kan? Iya. Ya. Ekonomi sulit, tapi enggak, itu penegakan hukum tetap jalan. Sampai kemudian ketiganya, ayo, kata Nabi, kita mampir ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu orang Ansar ya, orang Madinah, di bumi Madinah. Begitu sampai, ya, Abu Ayyub sendiri nggak ada, hanya ada istrinya. Lalu istrinya mempersilahkan itu ada ruangan khusus untuk tamu sampai Abu Ayyubnya datang. Kata Abu Ayyub, waduh saya ini bahagia sekali kedatangan orang-orang besar ke rumah. Langsung Abu Ayyub menyembelih seekor domba yang masih muda ya, domba muda. Jadi dagingnya enak betul itu. Apalagi dibikin sate. Domba muda. Potong, kemudian dikuliti, kemudian dimasak. Bikin marak. Marak itu kalau kita isi gula lah gitu. Ada yang dipanggang. Bayangkan saudara, orang lagi lapar begitu, dikasih panggangan domba. Ya, kata kita di sini, kambing guling kan gitu. Langsung itu Nabi dengan dua orang sahabatnya dan Abu Ayyub sendiri makan. Tiba-tiba Nabi mengingatkan mereka. Waktu mereka makan. Belum sampai kenyang. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu akan diminta pertanggung jawab nanti. Makanmu pada hari ini. Dan nikmat yang kamu rasakan. Yeah. Sahabat-sahabat Nabi semuanya hampir pingsan. Peringatan oleh Nabi. Hampir pingsan. Baru mereka sadar. Apa? Supaya tidak berlebihan. Meskipun dalam keadaan lapar. Ini adalah Islam. Jadi meskipun ekonomi sulit, bisa tidakkan. Itu bukan berkaitan dengan soal ekonomi. Tapi berkaitan dengan soal mental. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik. Tergantung mentalnya gitu ya, Ustaz ya, tidak terpengaruh sama ekonomi. Baik. Selanjutnya dari Bapak Abdullah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema hukum Islam adalah hukum yang paling adil. Namun dalam penerapan berkehidupan saat ini, apakah penerapan hukum Islam harus kafah atau bisa dilaksanakan secara parsial, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, kalau bisa kafah, kalau belum bisa ya semampu kita. Ya. Malam yudriku kulluh yudriku ba'duh. Itu kayak kaidahnya. Kalau nggak bisa memperoleh semua, ya paling tidak memperoleh sebagian. Ya. Gitu ya. Jadi kalau kita belum kafah, yang penting secara garis besarnya hukum Islam terlaksana. Kita sudah melaksanakan hukum Islam nggak kira-kira sekarang ini? Sudah. Sangat sudah. Sangat. Sholat sudah. Zakat sudah. Puasa sudah. Haji sudah. Syahadat sudah. Wah, kita sudah Islami sekali. Sudah Islami sekali. Dan melaksanakan puasa sunnah. Melaksanakan sholat sunnah. Sudah berzakat. Sudah bersedekah, sudah memberi hadiah. Wah, alhamdulillah. Ya, kita sudah melaksanakan syariat Islam. Jadi jangan ada tarik, ayo kita bagaimana melaksanakan? Ya sehari-hari kita melaksanakan syariat Islam. Ya, jangan Anda pemahamannya agak sempit, nggak cerdas. Ya.
mari kita melaksanakan, ya, setiap hari kita laksanakan syariat Islam. Ya, istri ada saudara kita ini sudah sempit kemana. Kemarin ribut puasa Arafah. Puasa Arafah itu diributkan. Aturan puasa dan sholat itu menggunakan waktu setempat, bukan waktu orang lain, saudara. Kita sholat di sini bukan sholat waktu di Jerman atau di Mekah, bukan. Kita puasa di sini sahurnya, batas sahurnya, ya waktu sini, bukan waktu Jeddah atau waktu Hadramaut, bukan. Itu harus paham kita. Itu ribut. Orang di sini memakai waktu Arafah, yang nggak akan bisa, saudara-saudara. Orang sini memakai waktu sini. Supaya cerdas, coba pikirannya, jangan terbelenggu oleh kebencian dulu, jangan. Harus kita lepas. Ribut. Sementara saudara-saudara kita yang lain nggak pernah ribut, sudah mulai puasa sejak tanggal 1, saudara. Tanggal 1 Dzulhijjah mereka sudah puasa, nggak pernah ribut-ribut. Tanggal 2-nya puasa, tanggal 3 puasa, tanggal 4 puasa, tanggal 5 puasa, tanggal 6 puasa, 7 puasa, 8 puasa, 9 hari mereka yang pernah ribut. Kita yang baru puasa, mau puasa hari, ribut dulu. Ini menunjukkan kita, maaf, pemohon agamanya sangat cekat. Ngerti cekat, saudara-saudara? Ya, kalau kita pakai sarung itu terlalu tinggi sarung. Ya, sarungnya terlalu tinggi sampai batas apa namanya itu lutut, itu namanya cekat. Ya ini, ini harus kita. Alhamdulillah kita ini sudah melaksanakan sebagian besar syariat Islam. Bersyukur. Oke, silakan. Ya, terjawab ya. Selanjutnya dari Bunda Ingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita dizolimi tapi tidak mendapat keadilan di dunia ini, apakah kita bisa menuntut keadilan itu di akhirat, Pak Ustadz? Demikian. Pasti bisa. Jawabannya pasti bisa. Siapa yang dizalimi di dunia nanti akan mendapatkan keadilan di akhirat secara sempurna. Maka digambarkan oleh Nabi ketika Nabi tanya para sahabat, Nabi, manil muflisu fina? Siapa orang yang paling faid di antara kamu, yang paling merugi? Orang yang paling tekor, Nabi siapa? Kata sahabat Rasulullah, yang paling tekor di antara kami orang yang nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Nabi bukan itu. Al-muflisu fina, orang yang paling faid di antara kami, kata Nabi, adalah orang yang datang menghadap Allah di hari akhirat, di hari hisab, dengan amal ibadahnya bergunung-gunung, sholatnya bergunung-gunung, zakatnya, sedekahnya, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, bergunung-gunung dengan bangga dia. Ya Rabb, hadza a'mali, hadhi a'mali, ini amal, wa hadhi ibadah, dan ini ibadah. Bangga di menghadap Allah. Kata Nabi, tiba-tiba datang serombongan orang menuntut pada Allah, Rabb, ini orang dulu menzalimi kami di dunia. Kami karyawan mereka. Karyawan orang ini, tapi kami dizalimi dulu. Bayarannya diperketat sampai sulit. Aku minta keadilan dari orang ini. Maka kata Nabi, diambillah amal kebaikan orang tersebut yang bergunung-gunung tadi untuk menutup kezalimannya. Belum selesai, ada rombongan kedua yang dizalimi oleh orang itu. Kata Nabi, diambil lagi kebaikannya, tutup kezalimannya kedua. Datang rombongan ketiga, lebih banyak rombongannya, dizalimi lagi, ambil lagi lebih banyak. Rombongan keempat, rombongan kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, sampai rombongan 11,
habis semua kebaikannya, menutup kezaliman. Habis, ludes, sirna. Ternyata belum selesai. Masih ada orang dizalimi lagi yang ke-12. Dizalimi lagi, dan Rob ini kami. Lu dizalimi orang ini, saya minta keadilan. Tuhan, tapi ini sudah habis nih kebaikannya. Baik Rob, kalau gitu ambil dosa kami. Timpakan ke dia, diambil dosa orang ini. Timpakan ke orang ini. Datang lagi rombongan berikutnya, diambil keburukannya. Yang tadinya bangga dengan amal baik, bangga dengan amal soleh, ternyata yang sekarang bertumpuk kesalahan dan dosa-dosa dari orang lain. Itu di akhirat. Jadi semua yang dizalimi di dunia akan mendapat keadilan yang hakiki di akhirat. Terima kasih. Masya Allah. Dari Habibah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Mengapa penegakan hukum di berbagai negara, termasuk di negara kita, dinilai masih lemah, sehingga muncul istilah seperti pisau, tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Itu bagaimana Pak Kiai? Demikian. Ya, tadi mentalnya beradul. Bukan nggak ngerti, semua ngerti. Siapa yang misalnya nggak mengerti bahwa mencuri haram? Ayo tanyakan. Semua ngerti, tapi mentalnya tetap mencuri. Meskipun itu haram. Kadang-kadang dia nggak butuh, dia kaya raya kok, tapi tetap aja korupsi. Mental. Ya, harus perbaikan mental. Itu banyak terjadi di mana-mana. Ya, maka untuk itu kita harus lakukan perbaikan mental kita. Harus konsekuen. Kalau haram jangan diambil. Ya, jangan mencari khilaf lagi, pakai diputar-putar. Ya, diakalin nggak boleh. Ya, nggak bisa. Allah Maha mengetahui, kita mau mengakalin apa aja ketahuan. Nah, jadi harus itu biasanya kita bertahap. Buat tiba-tiba langsung kita baik, bukan. Di negara lain juga begitu, bertahap sampai kemudian baik. Kita harus sabar, tapi harus terus berusaha untuk memperbaiki. Insya Allah nanti di masa depan akan lebih baik. Terima kasih. Tetap optimis ya, pasti akan membaik ya segalanya. Oke. Pertanyaan terakhir Ustaz, ini dari Bapak Yahya di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di suatu daerah di negeri kita ada yang menerapkan hukum Islam, yaitu jika ada yang berzina dihukum cambuk. Apakah itu benar? Apakah itu dapat melebur dosa si penzina tersebut, Pak Ustadz? Dan apakah dosa si penzina di daerah lain yang tidak menerapkan hukum tersebut, apakah Allah ampuni dosanya? Demikian. Kalau dosa, kalau orangnya semua itu bertobat, diampuni oleh Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni kalau dia bertobat. Kecuali syirik. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apabila beliau disyirikkan dengan sesuatu. Apabila dia disyirikkan sesuatu. Dan mengampuni selain dari itu bagi dia yang dikehendaki. Liman yasha. Jadi hanya syirik. Syirik, kalau dia tinggalkan syiriknya, diampuni. Bukan nggak diampuni. Jadi kesimpulannya nggak ada dosa, nggak diampuni. Semua diampuni, dia bertobat. Semua diampuni. Ya. Nah, mengenai istilahnya tadi sanksinya itu menurut pandangan ulama Islam ada berbagai pandangan. Ada yang mengambil contoh pada abad ke-7, ya. Ada yang memahami sekarang kan kita sudah berubah kondisi segala macam. Jadi yang penting orang itu jerak sehingga dia tidak mencuri, tidak berzina, maka dipakai ditahan juga bisa. Itu pandangan orang, ya. Pandangan ulama-ulama. Ya, tapi silakan Anda ambil yang mana. Ya, tapi itulah kira-kira pandangannya. Yang penting maqasid syariah itu adalah orang jadi jerak. Efek jerak ya. Ya. Ditahan juga. Di penjara kalau benar-benar konsekuen, orang jerak juga. Ngeri kan? Ya, saya kira begitu.
Terima kasih. Baik Ustadz, kita dibatasi oleh waktu. Mungkin sebelum pamit disimpulkan pembahasan kita hari ini Ustadz. Tafadhol. Ya, ikhwan akhwat yang kami cintai dan kami muliakan, bahwa penegakan hukum itu secara merata merupakan tugas kita semua bagi setiap pribadi muslim, dan terutama para aparat penegak hukum. Kita harus bersama-sama untuk mewujudkan hukum ditegakkan sehingga kita semua merasa terlindungi dan diayomi oleh, sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Makmur sudah kita, adil belum? Ya, Ya, adil, makmur, dan sejahtera. sejahtera. Ya, demikian yang kita harapkan. Saya mohon maaf kalau ada khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iwan Ahwad tausiah malam bersama Dr. Kiai Haji Jaki Maruf MA. Beliau adalah Mustasyar PBNU. Tema yang disampaikan adalah mengenai penegakan hukum secara merata. Semoga apa yang disampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Pak Hari ditemani Neza dan juga Yusuf Subangit dan pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.